Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke materinya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Gipari, NPM saya 251000047. Saya dari kelas B, Fakultas Hukum. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia, konsep ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik. Namun pelaksanaannya dibingkai oleh 5 sila Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat di Indonesia yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dengan mengutamakan musyawarah, mufakat, kekeluargaan, gotong royong, serta menjamin keadilan sosial dan hak asasi manusia sesuai dengan Konstitusi UUD 1945. Berbeda dengan model demokrasi liberal yang menonjolkan kebebasan individu tanpa batas, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Setiap keputusan politik, kebijakan publik, maupun aktivitas pemerintahan harus berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila bukan hanya soal sistem politik atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menyangkut etika berbangsa dan bernegara yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Sejarah dan tugas KPU, lembaga penyelenggara pemilu yang menjaga demokrasi Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, berlandaskan nilai Pancasila sebagai bentuk kebijakan dan sistem pemerintahan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. 5 sila menjadi panduan moral dan hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, menjunjung keberagaman dan toleransi dalam masyarakat yang menjamuk seperti Indonesia. Demokrasi tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menghargai perbedaan. Demokrasi Pancasila menumbuhkan semangat toleransi antar agama, antar suku, dan antar budaya. Yang keempat, gotong royong sebagai budaya politik. Gotong royong menjadi semangat utama dalam demokrasi Pancasila. Ia menandai kerjasama sosial dan solidaritas antar warga dalam mewujudkan keadilan dan kemajuan bersama. Yang kelima, menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi Pancasila menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak untuk hidup layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini. Partisipasi publik yang aktif. Demokrasi Pancasila mendorong masyarakat untuk berperan dalam musyawarah, forum publik, dan konsultasi kebijakan. Partisipasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat agar kebijakan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Yang ketujuh, sistem ketatanegaraan yang seimbang dalam praktiknya. Demokrasi Pancasila menegakkan sistem pemisahan kekuasaan trias politika antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah memastikan adanya kontrol dan keseimbangan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Aspek-aspek demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama. Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi menjadi inti dari demokrasi Pancasila. Pemerintah berkewajiban menjalankan amanat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, keseimbangan kekuasaan, checks and balance. Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak, mekanisme kontrol antar lembaga, menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, perlindungan hak dan martabat manusia. Demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Pemerintah bertugas memastikan perlindungan hak-hak ini secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Yang keempat, menghargai keberagaman sosial dan budaya Indonesia, dikenal sebagai negara dengan ribuan suku dan bahasa daerah. Demokrasi Pancasila menempatkan perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa, bukan pemecah belah. Yang kelima, partisipasi rakyat dalam pembangunan. Aspek ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Demokrasi Pancasila mendorong dialog, musyawarah, dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Inspirasi demokrasi. Prinsip-prinsip utama demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi secara universal, tetapi juga menegaskan identitas bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Artinya kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada segelintir elit atau kelompok tertentu. Rakyat berhak menentukan arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam berbagai proses politik seperti pemilu, musyawarah desa, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi setiap warga negara. Demokrasi Pancasila mengajarkan bahwa kebebasan individu harus dijalankan dengan tanggung jawab moral serta penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai keadilan dan keberadaban menjadi dasar dalam mengambil keputusan baik dalam kebijakan publik maupun interaksi sosial. Misalnya, kebijakan pemerintah harus memperhatikan keadilan sosial dan tidak mendiskriminasi kelompok manapun termasuk minoritas dan kelompok rentan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia harus selalu diarahkan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam konteks negara yang menjemuk seperti Indonesia, perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Demokrasi Pancasila menolak praktik politik yang memecah belah atau menimbulkan perpecahan sosial. Setiap keputusan politik dan kebijakan negara harus memperkuat semangat kebangsaan serta menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menjadi ciri khas dari demokrasi Pancasila karena menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam budaya politik Indonesia, keputusan yang baik bukan hanya berdasarkan suara terbanyak, tapi juga hasil dari pertimbangan bijaksana dan kesepakatan bersama. Mekanisme permusyawaratan dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan DPRD yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Prinsip ini juga mendorong terciptanya proses politik yang rasional, etis, dan berkeadilan dengan mengedepankan dialog dan kebersamaan daripada konflik dan pertentangan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari seluruh prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas rakyat memilih pemimpinnya, tetapi juga seberapa adil hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi, kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Negara wajib menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan memastikan kesejahteraan menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir orang. Yang keenam, gotong royong sebagai wujud demokrasi partisipatif. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam 5 sila Pancasila, semangat gotong royong merupakan nilai intrinsik dalam demokrasi Pancasila. Gotong royong mencerminkan kerjasama dan solidaritas sosial dalam mewujudkan keputusan bersama dan pembangunan nasional. Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat seperti musyawarah desa, kerja bakti, hingga kolaborasi antar warga dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dengan gotong royong, demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Penerapan sistem ini tampak jelas dalam berbagai aspek di kehidupan
politik dan pemerintahan Indonesia. Pemilihan umum menjadi instrumen utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politik mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik dan perantara antara pemerintah dengan rakyat. Dalam praktiknya, setiap kebijakan publik juga harus melalui proses konsultasi dan musyawarah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah Indonesia juga menegakkan prinsip perlindungan HAM, membentuk lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman, serta menetapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran terhadap hak warga negara. Secara keseluruhan, demokrasi Pancasila menjadi bentuk khas dari sistem politik Indonesia, mengembangkan nilai universal demokrasi dengan kearifan lokal bangsa. Ia tidak hanya mencerminkan cara memilih pemimpin, tetapi juga menggambarkan cara hidup berdemokrasi yang beradab, religius, dan berkeadilan sosial. Sekian dari saya presentasi tentang demokrasi Pancasila. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.